Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Safira Nur Aurulianti. Perkenalkan, nama saya Novia Nurunada. Perkenalkan, nama saya Daulia Ramadanti. Saya Fitri Hoyodonisa. Perkenalkan, nama saya Alif Tupa Ubadillah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan saat ini. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2009 lalu. Di sini saya akan memberitahukan salah satu fenomena alam yang perlu kalian ketahui. Virus corona merupakan makhluk Allah yang bila diperdengarkan azan atau bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka virus ini akan mengecil. Akan tetapi, bila diperdengarkan musik atau lagu-lagu lain, maka virus ini akan membesar. Maka dari itu, lihatlah grafik karakteristik virus dalam cuplikan berikut ini. No, I'm going to put. So this is voices that are in 440 frequency. Now, it was Rothschild that patented this. So it keeps everybody on edge. Now, what this is a Gomini meter, and what it is, this is what the voices will sound like. So this is African. You see? Yeah. So that middle part that's fuzzing up. This is what sounds are doing to your body. This is what it's doing to the water and the minerals and the salt and everything in your body. Right, it's keeping you on edge. Now, when you did your call to the prayer, you didn't move. Hang on, sorry, I'm on no. Take that off. It's hardly moving. Look. Oh, Nothing's playing in the background, that's why. It's playing in the background. Yeah. Exactly. Now watch. It's not even moving. It's not even moving. That's mad. It's called... Dan di sini saya akan memberitahukan beberapa gejala virus corona. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini sangat bervariasi. Mulai dari tidak menunjukkan gejala klinis, sampai dengan gangguan pernapasan yang sangat parah sampai menimbulkan kematian. Yang pertama, pasien akan mengalami sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, diare, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih lesu. Yang tadi saya beberapa sebutkan merupakan gejala-gejala yang tidak khas dan tidak sering muncul dalam pasien virus corona. Demam tinggi dan batuk. Dan sekitar 67,7% pasien virus corona menderita gejala batuk kering dan sisanya mengalami batuk pendek. Di sini saya akan menjelaskan tindakan pencegahan virus corona agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tindakan yang pertama yaitu cucilah tangan dengan air dan sabun bersih. Hal itu diwajibkan dikarenakan dengan cuci tangan kita dapat membersihkan virus, bakteri yang berada dalam tangan kita. Yang kedua, hindari sentuh wajah dengan tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang paling banyak bakterinya dikarenakan tangan kita sering memegang benda-benda. Tindakan yang ketiga yaitu gunakan etika ketika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, kita harus menutupnya dengan tisu basah. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat meminimalisir penularan virus corona yang keluar dari dalam tubuh kita. Tindakan yang keempat yaitu menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kita dapat mencegah penularan virus corona. Tindakan yang kelima yaitu hindari interaksi langsung. Contohnya seperti berjabat tangan, berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Hal itu merupakan cara sederhana untuk mengurangi penularan virus corona. Tindakan yang keenam yaitu lakukanlah social distancing. Dengan social distancing, kita dapat mengurangi
penyebaran virus corona terhadap orang lain. Tindakan yang ketujuh yaitu cuci bahan makanan. Dengan mencuci bahan makanan, kita dapat menghilangkan virus dan bakteri di dalam makanan tersebut. Tindakan yang kedelapan yaitu bersihkan perabotan rumah. Dikarenakan virus corona dapat hidup dalam benda mati selama 9 jam. Oleh karena itu, kita harus membersihkan perabotan rumah. Bila perlu, kita harus membersihkannya dengan sabun disinfektan. Tindakan yang terakhir yaitu tingkatkan imunitas tubuh. Dengan meningkatkan imunitas tubuh, kita dapat terhindar dari berbagai virus. Caranya, kita harus mengonsumsi makanan sehat dan juga melakukan aktivitas fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari wabah virus corona menurut para ahli. Pertama, mudah dihilangkan dengan menggunakan pelarut lemak atau sabun yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kedua, bisa dikalahkan oleh antibodi tubuh yang kuat. Menurut penelitian di Australia, ada seseorang yang terkena virus, kemudian dia memiliki gejala yang ringan. Setelah itu, sembuh dengan sendirinya akibat antibodi tubuhnya yang sangat kuat. Ketiga, diberi cairan disinfektan. Keempat, akan mati dalam suhu yang panas. Suhunya itu 56 derajat Celcius. Dan kelima, tidak dapat bertahan di permukaan. Hal ini saya sampaikan agar masyarakat lebih memahami tentang penanganan corona. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan dalam COVID-19 ini. Cara penanganan yang harus kita lakukan dalam COVID-19 ini, kita harus melakukan terapi sportif yang harus kita jalankan. Maksud dari terapi sportif ini adalah cara pendukungnya. Bagaimana daya tahan tubuh kita ini tetap optimal melawan kuman-kuman yang masuk. Supaya daya tahan tubuh kita ini tidak lemah gitu. Nah, kita jangan sampai dehidrasi, karena dehidrasi juga cepat membuat kondisi pasien ini memburuk. Terus dehidrasi juga bisa meningkatkan penguapan cairan. Kita harus tetap mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi maksud kesimpulan yang bisa dilakukan dalam penanganan ini adalah kita harus mengkonsumsi air yang cukup, makanan, dan juga bisa mengandalkan obat-obat over the counter yang selama ini bisa digunakan, seperti obat flu biasa. Jadi cara penanganan tersebut dilakukan sambil mengevaluasi kalau daya tahan tubuh kita ini bagus. Kalau misalnya dalam 1 atau 2 hari kondisi kita ini sudah membaik, tidak perlu kita berangkat ke dokter. Tetapi harus tetap jaga jarak dengan yang lain dan harus tetap stay di rumah. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa virus corona itu memanglah berbahaya dikarenakan akan menyerang langsung kepada sistem paru. Nah, yang disebut sebagai pneumonia, yaitu bisa dikatakan gagal napas. Nah, oleh karena itu virus corona itu memang belum ada obatnya, kan tetapi kita bisa melawannya dengan cara menjaga daya tahan tubuh, yaitu dengan olahraga, makan makanan yang sehat, dan hidup yang bersih. Contoh, misalkan kita harus sering-seringnya mencuci tangan dengan benar, lalu makan makanan yang bergizi, semisal untuk menaikkan daya tahan tubuh, jahe merah, madu, dan lain-lain. Virus corona sangat cepat penyebarannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak atau disebut sebagai social distancing. Seperti untuk mengurangi bepergian ke rumah bila itu tidak penting, isolasi diri selama 14 hari bila itu sudah berpergian dari zona merah. Terima kasih. Maka, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germar. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.